Pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan PT Bursa Efek Indonesia, kemudian PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia kembali menyelenggarakan kegiatan peringatan 45 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Mengusung tema menuju ekonomi tangguh, stabil dan berkelanjutan. Serangkaian acara siap untuk dilaksanakan untuk memeriahkan peringatan HUT pasar modal ke-45. Pada tanggal 10 Agustus 2022, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Self Regulatory Organization atau SRO yang terdiri dari PT Bursa Efek Indonesia atau BI, PT Clearing Penjamin Efek Indonesia atau KPI, dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI akan kembali menyelenggarakan kegiatan peringatan 45 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia atau HUT PM ke-45. Mengusung tema menuju ekonomi tangguh, stabil, dan berkelanjutan, serangkaian acara siap untuk dilaksanakan untuk memeriahkan peringatan HUT PM ke-45. Salah satunya yang utama adalah kegiatan Corporate Social Responsibility atau CSR. Pada tahun ini, fokus utama kegiatan CSR akan menekankan pada upaya pemulihan perekonomian pasca pandemi COVID-19. Antara lain berupa bantuan di bidang lingkungan, kesehatan, pendidikan, serta sosial dan ekonomi yang akan dilaksanakan di wilayah Indonesia dan beberapa daerah di Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, CSR HUT 45 pasar modal peduli untuk kesejahteraan bersama. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Antonius Herman Azwar. Beliau adalah Ketua Panitia HUT 45 pasar modal. Selamat pagi nih Pak Anton. Selamat pagi. Ya, salam sehat Pak. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Baik, terima kasih atas waktu yang Anda sempatkan pada pagi hari ini. Langsung saja ini yang membuat penasaran pemirsa, program-program apa saja nih yang sudah disiapkan oleh OJK dan juga SRO? Ya, jadi memang secara rutin ya kita setiap tahun memperingati HUT pasar modal yang tahun ini jatuh ke 45 tahun diaktifkannya kembali pasar modal kita. Penyelenggaraan ini memang latar belakangi adalah supaya menjaga tetap awareness masyarakat kita semuanya terhadap peran pentingnya pasar modal di perekonomian kita yang terus bertumbuh, dan tentunya pasar modal juga kita ingin terus berperan secara signifikan gitu. Nah, penyelenggaraan HUT pasar modal ini rangkaian acaranya kita mulai dari tanggal 10 nanti, di mana tanggal 10 memang bertepatan dengan hari HUT-nya yang ke-45, dan itu juga kita sertai dengan rangkaian-rangkaian acara yang tentunya nanti di berbagai bidang ya, berbagai bidang pendidikan, kesehatan, edukasi, dan tentunya juga bidang-bidang yang tentu kita mengumpulkan teman-teman atau stakeholder pemangku kepentingan pasar modal di Indonesia untuk bertemu, bersilaturahmi, sehingga nanti juga tentunya awareness kepada masyarakat seluruh Indonesia itu juga nanti kita bikin rangkaian acara-acara di seluruh beberapa kota di Indonesia yang kita pilih memang mempunyai potensi ya untuk bertumbuh. Nah, rangkaian acara tersebut nanti juga akan ada tentunya acara yang tidak hanya yang edukasi atau yang serius ya, kita juga tentukan ada acara berkumpul bersama, fun day bersama seluruh stakeholder pasar modal, insan pasar modal di Indonesia. Baik, tapi kalau kita lihat seperti tahun-tahun sebelumnya, salah satu yang menjadi highlight dari kegiatan HUT pasar modal adalah kegiatan CSR nih. Nah, lantas seperti apa Pak konsep kemudian tema yang diusung dalam kegiatan CSR tahun ini? Ya, jadi memang CSR tahun ini yang kita memang masih melihat yang sekarang yang masih pandemik gitu kan, tapi kita ngelihat pandemik harusnya akan segera berakhir gitu kan. Tema yang kita pilih ini adalah bagaimana ekonomi masyarakat itu setelah pasca pandemik ini itu berangsur pulih, sehingga tema untuk CSR tahun ini kita mengusung tema peduli untuk kesejahteraan bersama. Jadi pemulihan ekonomi itu dari berbagai sektor, kesehatan, tentunya juga lingkungan ya. Ini untuk menjaga keberlangsungan hidup atau masyarakat di Indonesia secara
generasi-generasi penerus secara berkesinambungan. Jadi tema ini kita usung memang dalam rangka memang step berikutnya pemulihan dari pandemik yang kita alami semuanya itu. Nah itu berbagai kegiatan itu juga nanti kita laksanakan nggak hanya di beberapa kota yang besar-besar ya, tentu kita pilih di sektor-sektor atau di daerah-daerah yang memang kita ingin menyentuh sampai ke sektor masyarakat yang paling kecil sampai juga tentunya memang belum terjangkau. Mudah-mudahan itu bisa menyentuh itu semua. Dan nanti juga dapat saya sampaikan juga nanti pada saat tanggal 10 besok kita merayakan HUT Pasar Modal ke-45 itu, kita juga akan mengajak seluruh investor nih terlibat dalam untuk jadi kita akan selenggarakan kutipan fee transaksi dan jasa kustodian untuk transaksi tanggal 9 Agustus itu kita kontribusikan semuanya untuk program CSR nantinya. Nah, ini menjadi rangkaian acara yang terdekat yang akan kita laksanakan atau rangkaian awal yang kita laksanakan. Wah, ini menarik sekali ya. Benar-benar nanti diharapkan akhirnya bisa membantu juga proses pemulihan ekonomi nasional begitu ya di tengah ancaman pandemi COVID-19 yang sebenarnya saat ini masih ada begitu, meskipun kita tahu geliat aktivitas ekonomi secara nasional sebenarnya sudah cenderung normal begitu ya kalau kita cermati Pak Anton. Baik, lantas bagaimana dengan daerah-daerah yang menjadi fokus nih dari penyelenggaraan CSR ini, Pak Anton? Ya, nah daerah-daerah yang kita rencanakan atau kita pilih nantinya itu kita melihat di berbagai sektor ya. Pertama juga kita lihat kondisi daerah yang mungkin masih mempunyai area kondisi gizi yang cukup buruk mungkin ya. Lihat. Lalu tentunya daerah pesisir. Nah ini daerah pesisir ini juga daerah hutan, pegunungan atau lahan yang tidak produktif, dan tentunya di situ akan ada juga kita kegiatan lingkungan dari misalnya daerah aliran sungai yang memerlukan perbaikan lingkungan. Ya, ini untuk menjaga kelestarian juga kan, atau masyarakat sekitar situ yang memang untuk menjaga kelestarian lingkungan. Lalu dari sisi edukasi kita juga ngeliat mungkin masih ada beberapa sekolah yang rusak, yang belum terjangkau gitu kan. Contoh sekolah anak-anak kita itu untuk bersekolah masih jauh nyeberang sungai, itu nanti akan kita lihat juga mungkin kita sediakan perahu atau bikin jembatan menuju sekolahnya, dan termasuk juga sekolahnya akan kita perbaiki. Daerah terpencil, infrastruktur transportasi dan sebagainya juga itu menjadi fokus kita nanti. Lalu pengelolaan pemberdayaan sampah. Nah ini juga dalam rangka juga dalam mungkin sesuai dengan tema kita, pengelolaan sampah ini kita juga berdayakan atau kita berikan edukasi kepada masyarakat itu sampah nggak hanya dibuang tapi memang bisa kita kelola untuk produk-produk berikutnya gitu. Dan berikut ini kami sampaikan infografik terkait dengan jumlah investor di pasar modal. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ini dari tahun 2019 sampai dengan Juni 2022 tahun ini, kita lihat peningkatannya dari tahun ke tahun selalu double digit. Kita lihat 2021 sampai dengan Juni 2022 mengalami lonjakan hingga 21,68% dari 7,4 juta menjadi 9,11 juta investor pasar modal. Lantas bagaimana dengan jumlah investor CBES-nya sendiri? Ya, sama ini data dari tahun 2019 sampai dengan Juni 2022. Kita lihat lonjakan dari 2021 sampai dengan pertengahan tahun ini juga double digit, 15,96% dari 3,4 juta menjadi 4,002 juta investor CBES. Sempat tertinggi bahkan tahun 2020 sampai dengan 2021 naiknya 103,6%. Luar biasa untuk jumlah investor CBES dan juga pasar modal. Lantas bagaimana dengan investor reksadana? Ya, tidak jauh berbeda. Kita lihat berdasarkan catatan dari KSEI, ini sempat mengalami lonjakan yang tinggi juga dari tahun 2020 sampai dengan 2021 di atas 100%, tepatnya di 115,41%, dari 3,1 juta menjadi 6,8 juta investor reksadana. Kemudian tren masih berlanjut dari tahun 2021 sampai dengan pertengahan tahun ini.
Dari 6,8 juta menjadi 8,4 juta investor reksadana, naiknya 23,19%. Lanjut kita lihat dari jumlah investor surat berharga negara. Ya, itu dia. 2019 sampai dengan Juni 2022 trennya juga menunjukkan tren kenaikan. 2021 611,143 investor. Kemudian di Juni 2022 sudah mencapai 722.419 investor SBN, naik 18,21%. Rata-rata semua jenis investor mengalami lonjakan luar biasa sekali ini menjelang HUT pasar modal kita yang ke-45. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Antonius Herman Azwar. Beliau adalah Ketua Panitia HUT 45 pasar modal kita. Baik, halo Pak Anton, kita akan lanjutkan kembali Pak. Ini menarik berdasarkan data-data tadi. Luar biasa sekali pertumbuhan dari investor pasar modal kita begitu ya. Dan ini menjadi satu hal yang menarik juga dengan adanya program CSR, berarti kan juga menunjukkan kepedulian pasar modal Indonesia terkait dengan pemerataan kesejahteraan. Tadi daerah-daerah sudah disampaikan yang menjadi fokus, kemudian apa saja yang akan diberikan bantuan. Lantas berikutnya, apakah sudah ada kerjasama nih dengan pemerintah daerah setempatnya Pak Anton? Ya, jadi kita memang SRO dengan OJK itu ya, bekerja sama dengan kantor perwakilan bursa yang ada di daerah-daerah itu. Kita sekitar ada 30 kantor perwakilan, dan kita juga bekerja sama dengan lembaga institusi yang terkait, yang kredibel, dan juga memang beberapa acara kita juga nanti berkolaborasi dengan Pemda, dengan sekolah-sekolahan, dengan berbagai organisasi kemasyarakatan dalam rangka ini juga penyelenggaraan HUT pasar modal, peningkatan literasi dan edukasi semuanya, sampai ke kampus-kampus juga ada. Termasuk CSR-nya juga tentunya akan kita dalami dari Pemda-Pemda yang ada, dan teman-teman kita di kantor perwakilan itu juga akan melihat semuanya ke situ, Pak. Wow, ini dia. Kalau menarik kita lihat tadi beberapa daerah wilayah Indonesia yang memiliki gizi buruk tinggi, kemudian daerah pesisir juga yang akan menjadi salah satu sasaran CSR, daerah yang punya kondisi sekolah yang rusak, berarti dari segi pendidikan juga menjadi fokus utama, daerah terpencil dengan kondisi infrastruktur sekolah juga yang masih terbatas, dan daerah yang memerlukan pengelolaan dan pemberdayaan sampah yang lebih baik. Menarik. Ini juga yang akan dilakukan di tahun 2022. Kalau kita flashback ke belakang, review yang bisa disampaikan juga untuk CSR di tahun 2021 itu seperti apa, Pak? Iya, jadi tahun lalu itu kan memang kita sepertinya kelihatannya puncak ya, pandemik, dan kita juga cukup sedih itu kan. Jadi memang pada saat itu kita fokus benar-benar membantu program pemerintah dalam penanggulangan pandemik ini. Jadi beberapa kegiatan itu memang sebagian besar atau bahkan seluruhnya itu kita ke area kesehatan. Jadi kita ada santunan ke tenaga-tenaga kesehatan, sentra vaksinasi, kita juga membantu program pemerintah ya, waktu itu vaksinasi kita masih terus berjalan, lalu bantuan ke rumah sakit yang darurat COVID itu memang menjadi tahun lalu ya cukup kalau kita ketahui bersama. Jadi memang di area-area situ seperti kita pemberian donor darah, donor plasma, lalu pemberian ambulans, sampai ke rumah sakit apung juga. Jadi nggak hanya di kota-kota besar pada saat itu ya. Jadi itu juga cukup efektif membantu dan cukup tepat sasaran. Jadi kita membantu program pemerintah pada saat itu. Oke, itu dia beberapa hal yang sudah menjadi acuan tentunya untuk pelaksanaan tahun ini. Kalau tahun lalu karena masih pandemi fokusnya di bidang kesehatan begitu. Tapi kalau kita tahun ini cukup beragam, lingkungan, kemudian pendidikan, juga kesehatan. Lantas bagaimana kalau kita bicara mengenai program CSR yang akan dilakukan pada tahun ini sesuai dengan tema yang diangkat nih dalam HUT pasar modal ke-45? Ya, jadi memang program sekarang ini kita ngelihat untuk fokus yang tahun lalu mudah-mudahan memang sudah berlalu ya. Jadi kita lebih melihat fokusnya kepada area pemulihan gitu kan. Nah, pemulihan ini dari berbagai sektor yang tadi saya sampaikan. Jadi misalnya kita akan menyelenggarakan benar-benar restorasi daerah pesisir tadi yang saya sampaikan ya. Jadi pengembangan kapasitas masyarakatnya di daerah tersebut juga akan menjadi fokus di kita.
Lalu program lingkungan yang secara nyata kita lakukan penghijauan ya dengan penanaman pohon, dan ini juga masih menjadi fokus ya, walaupun sudah sering dilakukan tapi ini kita lihat masih perlu untuk dilakukan. Lalu program tadi pengolahan sampah ini juga terus ya, karena program pemerintah di Pemda atau pemerintah pusat juga ini juga menjadi sasaran kita pengolahan sampah ini. Lalu ada program anak sehat. Nah ini anak sehat ini kita juga tadi cari ya daerah-daerah yang memang gizinya masih buruk, dan kalau kita lihat dari beberapa data mungkin anak tumbuh yang kurang sehat itu juga menjadi kekhawatiran ini dalam rangka membangun generasi yang berikutnya itu kan. Jadi nanti akan ada program khusus untuk program anak sehat. Lalu program penguatan ketahanan pangan. Program penguatan ketahanan pangan ini juga menjadi area pemulihan ya pasca pandemik, atau di area yang sekarang katanya memang ekonomi global sedang turun gitu kan, tapi kita lihat di Indonesia cukup bagus, cuman memang ini perlu ketahanan pangan menjadi fokus kita juga. Lalu yang lebih di pendidikan itu juga kita melihat ke sarana prasarana gitu kan. Nanti kan kita siapkan beberapa perahu dan jembatan yang sekarang kita sedang survei di beberapa daerah. Ini kalau kita lihat ada beberapa daerah yang lagi kita survei itu memang anak sekolahnya itu berjalan cukup jauh dan harus menyeberang sungai. Mereka mencopot sepatunya atau bahkan nggak pakai sepatu mencapai sekolahnya. Itu akan jadi program kita juga di tahun ini. Baik, luar biasa kalau kita lihat dengan rangkaian program CSR yang sudah disiapkan sendiri oleh Pasar Modal Indonesia sebagai wujud kepedulian terhadap sesama begitu dalam peningkatan kesejahteraan yang seharusnya juga bisa dirasakan merata ya dari Sabang sampai Merauke. Tapi kalau yang saya ingin penasaran lebih lanjut ini Pak Anton, adakah program tersebut begitu yang jangka pendek ini juga akan segera diwujudkan ini Pak? Ya, nah ini kebetulan nih, terima kasih juga pada kesempatan ini. Saya juga ingin mengajak kepada seluruh investor pasar modal yang mudah-mudahan melihat ini ya, saya meminta pada investor khususnya untuk transaksi tanggal 9 Agustus itu ya, semua fee transaksi jasa kustodian itu akan kita kontribusikan tadi untuk program-program CSR tadi. Jadi yang memang biasa bertransaksi, kita harapkan untuk bertransaksi lebih banyak karena supaya nanti sehingga dana yang kita kumpulkan juga kita bisa secara maksimal kita gunakan tadi program-program CSR tadi. Itu kita akan selenggarakan, kita dedikasikan transaksi tanggal 9 Agustus untuk program CSR ini. Luar biasa ini, saya membayangkan dengan jutaan investor yang melakukan transaksi, fee transaksinya semuanya didonasikan untuk kesejahteraan bersama ini, Pak Anton. Tapi ini menarik, kalau kita cermati selanjutnya bentuk donasi apa saja sih yang nanti diharapkan begitu? Itu, jadi bentuknya tadi memang kita kan memang setiap transaksi itu kan ada fee ya, fee transaksi, lalu ada jasa kustodian. Nah, itu biasanya itu memang dalam transaksi satu hari itu nanti akan kita dedikasikan itu. Jadi memang ini benar-benar kontribusi dari seluruh investor pasar modal kegiatannya. Jadi memang mewakili. Jadi kami dari SRO dan OJK ini menjembatani semua peran serta dari investor. Jadi dari semua aktivitas transaksi mereka yang kita terima itu kita kontribusikan. Baik, itu dia. Lantas bagaimana harapan SRO sendiri nih, Pak Antonius, terkait dengan penyelenggaraan CSR pada tahun ini? Ya, jadi kita dari tahun ke tahun memang dan khususnya untuk CSR ini selalu tepat guna ya. Jadi memang tepat guna ini dalam rangka juga untuk pemerataan ke seluruh masyarakat Indonesia. Jadi memang pasar modal kita saat ini juga edukasi literasi ke seluruh masyarakat Indonesia, dan tentunya ini juga program-program ini juga bisa menyentuh ke hal-hal yang paling fundamental ke masyarakat Indonesia. Yang tadi kita sebutkan beberapa area ya. Jadi kita harapkan yang tahun ini juga sesuai dengan program pemerintah dan sesuai juga dengan kebutuhan masyarakat yang saat ini kita bisa memenuhi. Sampai ke situ kita harapkan, mudah-mudahan.
bisa tercapai. Betul, dan kita harapkan juga partisipasi nih ya para investor juga pada tanggal 9 Agustus mendatang untuk ramai-ramai bertransaksi di pasar modal begitu ya Pak Anton ya. Sehingga nanti benar-benar dampaknya langsung bisa terasa oleh masyarakat. Baik, Pak Antonius, terima kasih banyak nih atas waktu yang disempatkan dan sharing Sama-sama. yang Anda berikan. Sukses Pak untuk penyelenggaraan HUT Pasar Modal ke-45-nya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat Pak Anton. Salam sehat, makasih semua. Ya. Ya, pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Dan untuk mendorong bermunculannya inovasi unggul dalam ekonomi hijau dan sebagai wujud apresiasi terhadap produk inovasi berbasis keberlanjutan, IDX Channel tahun ini kembali mengadakan IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia dengan tema Fostering Sustainable Innovation in Economic Recovery yang akan ditayangkan pada hari Kamis 25 Agustus 2022 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saksikan hanya di IDX Channel. Baik pemirsa, saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Selamat datang di IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia 2022. IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia. The most innovative company. IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia tahun 2022 adalah suatu ajang penganugerahan dan apresiasi kepada perusahaan-perusahaan yang telah menunjukkan inisiatif inovasi yang unggul, berdampak luas, dan berkelanjutan. Saksikan IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia 2022 hanya di IDX Channel.